Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di ini saya akan menyampaikan materi eh, terkait mata kuliah statistika probabilitas untuk periode satu kedua yaitu pengantar statistika dan konsep dasar probabilitas. Di kalau kita lihat kita coba mulai dengan terkait dengan pengantar statistika, ruang lingkup, dan sistem probabilitas, contoh soal statistika sama probabilitas. Jadi hmm, statistika itu adalah mempelajari gimana cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara sistematis. Probabilitas itu gimana kita mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam konteks ketidakpastian. Apa hubungannya data dengan probabilitas? Udah konsep saling melengkapi untuk memahami data dan mengolah ketidakpastian secara efektif. Peran statistika dalam kehidupan bisa sebagai pengambil mengambil keputusan terkait dengan penganalisan data secara akurat dan tepat sasaran, menganalisa tren terkait dengan tren ekonomi, kesehatan, dan teknologi dapat diidentifikasi, mengevaluasi penelitian untuk memperhatikan hasil penelitian, efisien analit, meningkatkan kualitas informasi. Hubungannya adalah probabilitas menyediakan fondasi matematika untuk memahami dan mengukur ketidakpastian data, inferensi data, menggunakan probabilitas untuk menarik kesimpulan dari sampel dan memperkirakan populasi secara kuat, kehidupan variabilitas, membantu mengolah ketidakpastian dan variabilitas dalam data untuk keputusan yang tepat. Terus ruang lingkup statistika itu adalah sensitif terkait dengan progresi data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, tabel dan grafis, statistik diferensial terkait dengan estimasi parameter, ujian hipotesis, analisis regresi. Ini aplikasi yang dalam bidang statistika, dalam bentuk riset pasar, membantu mengenai konsumen dan dari pasar, menganalisis yang mendalam, epidemiologi, penggunaan statistika dalam metodologi, mendukung pemantauan dan pengendalian penyakit, ilmu teknik, pengembangan keputusan ekonomi dan hasil teknik yang efektif, pendidikan, evaluasi hasil dan perbaikan metode pelajaran berdasarkan pada asas statistik yang objektif. Dasar probabilitas, kita bisa melihat adanya peluang kejadian. Jadi kita bisa melihat peluang apakah nol atau satu kejadian dari kumpulan hasil percobaan acak dalam suatu konteks statistika. Aturan dasar probabilitas, ada total probabilitas memungkinkan kejadian suatu ruang selalu benda satu. Kejadian yang lepas, jumlahkan bahkan probabilitas gabungan, menyebabkan untuk menghitung probabilitas dari kejadian dan tidak besaran. Dengan probabilitas, total risiko, pemenuhan peluang, analisis cuaca, prediksi pasar. Contoh soal statistika, ini menghitung rata-rata, median, analisis distribusi data. Ini terkait dengan parameter populasi, interval kepercayaan, sama pujian hipotesis. Ini contoh soal probabilitas terkait dengan menambal dadu, percobaan acak sederhana. Jadi kita bisa mengukur peluang angka 3 yang keluar atau angka 5 yang keluar. Bisa menghitung peluang angka. Nah, ini kejadian dari gabungan. Kita bisa menghitung dua peristiwa, terus kejadian syarat atau dasar probabilitas. Ini adalah peran statistika dapat membantu pengolah data secara sistematis untuk memahami dan mengolah ketidakpastian dan memahami statistika. Saya lanjutkan untuk soalnya. Di sini kita bermain dengan soal. Di kita coba melihat. Nah, di sini kita coba menghitung rata-rata. Jadi, misalnya kita punya rumus rata-rata adalah total dari X dibagi total datanya. Di mana ini ada rata-rata, ini data keberapa, banyaknya data. Kebetulan ini datanya belum urut, jadi eh, oh sorry, ini eh, tidak perlu diurutkan karena kita cuma menghitung nilai rata-rata, jadi cukup dijumlahkan. Kebetulan ini ada 5 data, kita tinggal jumlahkan, terus kita bagi dengan total datanya. Jadi rata-ratanya ini. Nanti ini kalau ada nambah data lagi, otomatis rata-ratanya mungkin bisa naik, bisa turun tergantung dari angka berikutnya. Median adalah kita melihat nilai tengahnya. Eh, di median kita harus mengurutkan data dulu dari kecil ke besar. Kalau datanya ganjil, kita bisa ambil data di tengah, tapi kalau datanya genap, berarti kita harus membagi data tengahnya. Nah, ini contoh, kebetulan ini datanya genap, jadi kita harus urutkan dulu. Ini adalah data genap, data di tengah-tengahnya, kita tambahkan, kita bagi dua, makanya kita punya median seperti ini. Ini kalau kita tambahkan pemain 180, otomatis nilainya adalah 65 karena sudah kita urutkan. Ini cantik individual. Untuk menarik kesimpulan, kita bisa melihat dari
varian populasi, kita bisa melihat titik tambah intervalnya. Kita bisa melihat ini adalah nilai acak dari mobil mahasiswa dengan tinggi pada 1,5 dengan keseimbangan 10 cm. Kita percal intervalnya seperti apa. Ini adalah ringnya. Jadi rata-rata posisi kan diberikan antara 162 sampai 167. Ini peluang sederhana. Ini kita bisa menghitung peluang sederhana dari sebuah dadu. Kejadiannya seperti apa. Peluang sampelnya. Kejadian kebetulan ini kita menghitung kejadian muncul angka genap. Kemudian di genap itu ada 3, ada 2, 4, 6, otomatis jumlah 3 dibagi totalnya, peluangnya. Berarti 3 dibagi 6 0,5. Jadi kemungkinan muncul angka genap adalah 50 sama dengan angka ganjil. Kalau ganjil kita punya 1, 3, 5 berarti peluangnya yang bersama. Ya, jadi rata-rata itu menunjukkan pusat data secara umum, media lebih stabil terhadap data ekstrim, dan saling melengkapi. Estimasi paham sebenarnya membantu memberikan nilai sebenarnya berdasarkan sampel, memberikan rentang estimasi, kita bisa lihat sederhana. Ini untuk materi pertemuan pertama. Sebentar, saya izin untuk untuk materi berikutnya. Oke, ini untuk materi berikutnya. Jadi kita mencoba untuk melihat dasar dari probabilitas. Jadi kita bisa probabilitasnya, macamnya kejadian, aturannya seperti apa. Oke, ini kita bisa melihat eh, pengertian probabilitas. Jadi adalah kita mengukur terkait dengan jadinya suatu peristiwa ya untuk memprediksi atau masa kejadian. Ini istilah dalam suatu percobaan, adanya percobaan, ada dorongan sampel kejadian. Percobaan adalah kita melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Sampel adalah kumpulan semua hasil yang dimungkinkan dari sebuah percobaan atau pengamatan. Jadilah himbauan dari ruang sampel yang menjadi fokus atau minat dalam analisis. Ini contoh aplikasi dalam probabilitas, contoh pemain judi, kebutuhan bisnis sama risiko kesehatan. Terus ini macam-macam kejadian dalam probabilitas. Ada kejadian sederhana, ada yang majemuk. Sederhana adalah hasil tunggal diperoleh dari satu percobaan acak. Majemuk itu melibatkan dua atau lebih kejadian yang dapat bersama atau terpisah. Kejadian yang lepas itu mutual intrusive, dan yang lepas tidak terhubung. Contohnya dadu, saling bebas, independen. Eh, Kejadian yang tidak mempengaruhi satu sama lain dalam probabilitas. Contohnya melempar koin atau dalam peluang terkait dengan penjumlahan. Kita menemukan peluang satu sama lain. Terus peluang total dari jumlah-jumlah yang ada atau kalian untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi bersamaan hasil perkalian peluang masing-masing kejadian yang terjadi secara bersamaan. Komplement suatu kejadian eh, adalah hasil yang tidak termasuk dalam kejadian tersebut. Itu dengan mengulangi peluang kejadian asli dari satu. Beberapa aturan, ini langkah lainnya kita bisa melihat uang sampelnya, menentukan kejadian, menggunakan aturan sama bentuk peluang secara sistematis. Contoh, kita peluang melempar dadu, memilih kartu, kejadian gabungan, terus kita bisa melihat dalam diagram V-nya, baik dengan visualisasinya, perhitungan peluang, menyelesaikan masalah kompleks. Jadi, probabilitas itu adalah kita bisa melihat data penting dalam titik untuk analisa data yang akurat, memahami aturan perjumlahan dan pengalian tanpa perintah praktisnya. Nah, ini saya eh, coba kita ke contohnya. Ini contohnya, sebentar, saya izin sharing dulu. Contoh, kita, kita menghitung ulang. Jadi kita coba menghitung ulang. Jadi berdasarnya ini peluangnya, peristiwanya, total misalnya. Jadi ada banyak kejadian, ini ada banyak kejadian semesta, total kemungkinan. Contoh, kita punya dadu bermata 6 dapat sekali, berapa muncul angka 6. Kebetulan angka genapnya 3, jadi peluangnya adalah 3/6 atau setengah.
Jadi ini adalah P-nya adalah kemungkinan peluangnya, NA-nya adalah banyak kejadian diinginkan, terus banyak kejadian. Kebetulan ini adalah dadu, jadi totalnya adalah 6 karena mungkin ada angka 1 sampai 6. Terus ditanya nilai genapnya berarti ada 2, 4, 6. Nah, makanya 3. Ini terkait dengan koin. Jadi kita punya koin, ada koin itu ada angka, ada gambar. Terus kita melihat bahwa total semesta kejadian ada 2. Terus kita melihat untuk gambar angka itu 1. Jadi total kejadian gambar atau angka adalah setengah. Ini adalah total bola biru. Kemudian ada 3, total semuanya ada 8. Jadi totalnya adalah 38 gitu ya. Ini kesimpulan, peluang suatu bandara nol di bawah peluang di bawah lebih kecil sama dengan 1. Kalau kejadian sama besar, gunakan rumus ini, semakin besar semakin banyak jadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan melihat WA, saya kiri WhatsApp itu kita ketemu. Terima kasih atas waktunya.